Dalam perkara pidana, kita sering mengenal adanya laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ataupun biasa disebut dengan vervalsing van brieven, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP. Begitupun laporan terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap akte otentik atau authentica akte vervalsing, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 264 KUHP, ataupun menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 266 KUHP. Selain dalam perkara pidana, dalam perkara perdata juga menjelaskan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat atau tulisan dapat dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 1868 KUH Perdata. Apabila sebuah tulisan atau sebuah akta tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata, maka akta atau tulisan tersebut hanya merupakan akta atau tulisan tangan biasa. Jadi tidak lagi bersifat sebagai akta otentik. Dengan demikian, apa sih yang membedakan antara surat dengan akta otentik? Padahal keduanya sama-sama merupakan suatu tulisan pada selembar kertas. Mari kita simak ulasannya. Dalam ranah hukum perdata yang menganut positif wetelah bewijs teori berdasarkan kepada ketentuan pasal 1866 KUH Perdata mengenai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah bukti tulisan atau alat bukti tertulis. Salah satu bentuk bukti tulisan yang memiliki kekuatan yang paling kuat adalah akta otentik. Kata otentik secara harfiah dapatlah diartikan sebagai asli, benar, bersifat umum, dan bersifat jabatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, terdapat 3 syarat sewaktu akta dapat dinyatakan otentik. Yang pertama, dibuat oleh atau di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, yaitu pejabat publik yang berwenang. Contohnya adalah akta yang dibuat oleh notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya. Hal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai dengan hukum atau rehmatah. Yang kedua, format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya akte jual beli itu kan sudah ditentukan ya bentuk dan formatnya ya oleh undang-undang. Dan yang ketiga, akta itu dibuat di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut. Jadi dibuat, ditandatangani dan sebagainya haruslah di tempat notaris, misalnya kalau sebuah akte notaris. Jadi tidak boleh akte itu dibawa keliling kemana-mana untuk ditandatangani kemudian dianggap sebagai akte otentik ya. Jadi itu sudah kehilangan otentifikasinya karena tidak dibuat atau ditandatangani di tempat pejabat publik tersebut. Karena dalam sebuah akta itu disebutkan pada hari ini tanggal sekian telah menghadap ke hadapan saya notaris ini. Jadi ketika ada bunyi seperti itu, berarti orang-orang yang terlibat di dalam akta itu haruslah ada di hadapan notaris. Karena judulnya adalah menghadap ke hadapan saya selaku notaris, itu misalnya ya. Ketiga syarat sebuah akta dinyatakan otentik tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH Perdata harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian akte tersebut tidaklah menjadi akte otentik karena telah kehilangan sifat otentifikasinya. Dengan demikian, berdasarkan pasal selanjutnya, yaitu pasal 1869 KUH Perdata, maka meskipun akte tersebut berlogo notaris, tetapi karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata tadi, maka akte tersebut
hanya berlaku sebagai akta atau tulisan biasa, tidak lagi berlaku sebagai akta otentik. Lalu mengapa syarat suatu akta otentik itu menjadi sangat penting dalam ranah hukum pembuktian? Karena suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, atau disebut juga dengan probatio plena. Pembuktian terhadap akta otentik tidak lagi memerlukan alat bukti lain selain akta otentik itu sendiri, serta akta otentik itu harus tetap dianggap benar selama belum ada pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Misalnya di sini ada sertifikat ya, misalnya sertifikat juga merupakan akta otentik. Jadi sertifikat itu selama belum ada hal yang dapat menggugurkan sertifikat tersebut, maka sertifikat tersebut haruslah dianggap benar. Kecuali terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan kebenaran dari sertifikat itu sendiri ya, sehingga dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian akta otentik notaris itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kekuatan pembuktian lahir pada akta otentik terkait dengan azas akta publica probans sese ipsa. Artinya, akta yang secara nyata memang merupakan akta otentik dan memenuhi syarat sebagai akta otentik. Yang kedua, kekuatan pembuktian formil, yaitu mengenai kebenaran apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik itu sendiri. Yang ketiga, kekuatan pembuktian material, tidak lain hanya terkait kebenaran apa yang dilihat atau dilakukan notaris, serta mengenai kepastian materi tentang akta itu sendiri, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Jadi, apabila kita mau menilai terkait dengan akta, apakah itu otentik atau tidak, maka kita harus mengetahui dulu apakah pada saat penerbitan akta otentik tersebut betul-betul diterbitkan sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata atau tidak. Apabila penerbitan akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, maka yang berlaku adalah pasal selanjutnya, yaitu pasal 1869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta atau tulisan tersebut hanya merupakan tulisan tangan biasa, sehingga kehilangan sifat autentifikasinya, sehingga pasal yang dikenakan pun bukan lagi sebagai pasal terkait dengan akta otentik. Demikian terkait dengan syarat sebuah akta dinyatakan otentik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.